Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Malazismu dan juga MDMC yang bergerak membantu para penyintas gempa yang terjadi pada 6 Februari 2023, gempa dengan kekuatan skala 7,8 skala Richter begitu ya, menelan 45.000 jiwa dan juga tentu saja banyak kerugian-kerugian material dan juga yang terjadi di Turki. Dan kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Lazismu Turki, pemirsa TVmu, dengan Mas Ahmad Hiyatul Haq. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arina. Ya, kami ikut berduka cita dari TVmu atas terjadi gempa yang terjadi di Turki, dan semoga semuanya diberikan kekuatan, termasuk para relawan Muhammadiyah maupun warga negara Indonesia yang bahu-membahu begitu ya, menolong warga di Turki. Sampai saat ini bagaimana kondisi di Turki, Mas? Iya, untuk kondisi saat ini di Turki sudah mulai kondusif gitu Mbak, baik dari warga negara Indonesia maupun warga lokal. Tetapi memang untuk warga negara Indonesia itu semuanya diungsikan di Wisma Ankara, dan beberapa juga sudah memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan beberapa juga masih bertahan di sini. Untuk yang lainnya, untuk warga lokal Turki lainnya, mereka masih bertahan di wilayah sekitar rumahnya, karena di sana didirikan kamp-kamp pengungsian oleh pemerintah setempat, dan juga ada bantuan-bantuan dari negara-negara lain. Baik, kita sedikit flashback terjadi kejadian di 6 Februari 2023. Gempa dahsyat 7,8 magnitudo. Kami di tanah air melihat bagaimana dahsyatnya gempa itu. Saya ingin melihat dari perspektif Mas Hidayatul dan juga rekan-rekan di sana yang pada waktu itu juga berada di Turki. Bagaimana saat itu baik WNI maupun warga setempat dan juga para kader Muhammadiyah saat gempa ini, bisa diceritakan kepada kami, Mas? Oke, baik. Sekedar pemberitahuan saja Mbak Arini, bahwa memang kami itu tinggal di Istanbul. Pada saat terjadinya gempa memang Istanbul tidak terkena dampak begitu ya, tidak terkena, tetapi memang itu kondisi waktu itu subuh hari, dan kami langsung mendapatkan informasi dan segera kami menghubungi salah satu kader Muhammadiyah yang ada di sana, dan langsung berkomunikasi secara intensif begitu, dan langsung kami memberikan bantuan segera untuk mengamankan dan menstabilkan kondisi di sana. Ada di sana beberapa kader Muhammadiyah juga, ada di wilayah Kahramanmaraş juga ada, dan di wilayah Gaziantep juga ada, di mana titik pusat gempa itu berada di wilayah Kahramanmaraş. Baik, kondisi dari para kader Muhammadiyah sendiri yang apakah juga terdampak di daerah itu? Ya. Untuk kader Muhammadiyah itu sendiri memang mereka juga terdampak, khususnya di wilayah Kahramanmaraş dan Gaziantep. Untuk di Kahramanmaraş kita ada dua kader perempuan, dan di Gaziantep ada satu, yaitu Taj, yang sudah memberikan wawancara ya ke beberapa stasiun TV. Semuanya aman alhamdulillah, dan semuanya diungsikan di Wisma KBRI, dan itu diungsikan 1 hari setelah terjadinya gempa gitu. Kita lihat di pemberitaan dan juga video-video bahwa bangunan-bangunan di kawasan terdampak ini kan bangunan-bangunan yang cukup tinggi yang kemudian runtuh begitu. Evakuasinya juga cukup lama. Dan apakah sampai saat ini juga masih terus dalam kondisi evakuasi di bawah reruntuhan-reruntuhan ini, Mas? Informasi yang kami dapatkan untuk evakuasi yang berada di reruntuhan itu sepertinya sudah mulai berkurang, dan sekarang lebih kepada proses tahap pasca gempa gitu. Jadi bagaimana mengkondisikan masyarakat yang tertimpa, bagaimana bantuan-bantuan yang datang gitu. Baik, saat kejadian dan hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi, dan kondisi cuaca yang cukup ekstrim begitu ya, cuaca yang dingin.
banyak anak-anak dan juga perempuan yang tentu saja membutuhkan selain makanan juga butuh pakaian yang memadai begitu ya, selimut dan lain-lain. Apakah juga Lazismu sudah menyiapkan itu atau dari pemerintah sendiri seperti apa bantuan internasional, bisa diceritakan ke kami Mas Ahmad? Oh iya, baik Mbak Rina. Untuk bantuan logistik yang diberikan oleh kami dari Lazismu Turki itu bertahap. Pertama kami menyalurkan bantuan pertama itu langsung ketika jadi kejadian gempa itu di subuh hari. Sore hari itu kami sudah mengirimkan langsung bantuan ke teman kami yang kader di sana. Bantuan karena memang informasinya masih ada beberapa toko yang bisa dibelikan gitu ya untuk keperluan-keperluan mendesak seperti yang tidak sempat mengambil baju dan lain sebagainya, itu sudah kami salurkan. Kemudian berikutnya juga setelah mereka teman-teman mahasiswa ini diungsikan di Wisma KBRI Ankara yang berada di kota Ankara, itu juga kami kembali menyalurkan bantuan-bantuan yang belum dilengkapi begitu, karena memang banyak juga yang lain memberikan bantuan. Supaya bantuannya tidak tumpang tindih, kami tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, PPI Turki dan lain sebagainya, dan melengkapi perlengkapan mereka, dan itu kami salurkan secara bertahap di Wisma. Kemudian untuk penyaluran logistik kami menyalurkan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di kota Ankara. Di sini kami menyalurkan melalui NGO lokal, yaitu NGO Asma Kopru dan Beşir Dernek, dan selanjutnya kami menyalurkan logistik juga di kota Hatay secara langsung kepada penyintas gempa. Baik, kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu tim MDMC dan juga Lazismu dari tanah air begitu, relawan dari Indonesia datang ke Turki. Apakah juga Mas Ahmad bertemu di sana? Bagaimana kondisi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan para relawan ini, Mas Ahmad? Iya. Untuk dengan MDMC kami sejak awal muncul berita ini, kami langsung berkoordinasi dengan MDMC pusat dan untuk menentukan apa langkah-langkah yang akan kami tempuh. Dan singkat cerita, akhirnya kami bertemu di Hatay, dan di sana kami dibentuk dalam 3 tim begitu. Tim yang pertama itu sebagai tim penerjemah medis, yang kedua tim psikososial, yaitu menghilangkan trauma-trauma kepada anak-anak dan warga sekitar, dan yang ketiga dalam bentuk logistik begitu Mbak. Jadi memang kami bertemu dengan di sana, dan tendanya juga cukup berdekatan. Masya Allah, jadi menarik sekali nih, kami masih harus menggali bagaimana kondisi dari warga dan juga para relawan yang ada di Turki di tengah cuaca yang sangat dingin dan juga gempa yang terus terjadi begitu ya, masih beruntun begitu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali dengan Mas Ahmad Hidayatul Haq, Kepala Kantor Lazismu Turki. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Kepala Kantor Lazismu Turki, Mas Ahmad Diyaul Haq. Yang Mas Ahmad, kita lanjutkan bagaimana keadaan-keadaan yang sedang dilakukan, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para relawan, terutama kader Muhammadiyah ya, dalam melakukan kegiatan pasca gempa berkekuatan 7,8 magnitudo yang kemarin sempat setelah kejadian para relawan sampai di Turki, ada gempa susulan yang cukup besar hingga meruntuhkan beberapa tempat-tempat evakuasi begitu. Nah, ini bisa diceritakan, Mas? Baik, terkait gempa susulan itu memang kondisinya kami sudah berada di sana, tim PCIM begitu ya, tim PCIM yang terdiri dari 3 tadi tim pendamping sudah berada di sana, dan waktu itu menunjukkan kurang lebih jam pukul 8 malam waktu Turki. Dan ketika kejadian itu banyak warga-warga yang masih trauma. Jadi ada yang sementara di rumah sakit darurat itu sementara mau disuntik, kemudian lagi konsultasi dengan dokter, kemudian tiba-tiba meninggalkan ruangan ketika gempa itu terjadi. Meninggalkan ruangan dan langsung menuju ke rumahnya mengecek anaknya gitu. Tapi memang untuk lokasi kami yang berada di Hatay itu agak cukup jauh dengan titik pusat gempa susulan itu yang 6,4 skala Richter itu, dan tapi terasa Mbak gitu. Dan kepanikan itu selalu berada di
lingkungan masyarakat sekitar. Artinya kondisinya masih terus waspada begitu ya, selama masih Ya, ada betul. susulan gempa. Nah, sekarang apa saja yang dilakukan para relawan ini, Mas? Selain tadi juga memberikan aktivitas trauma healing bagi anak-anak, mengingat banyak sekali korban anak-anak dan juga perempuan yang masih trauma begitu, dan juga tentu saja kebutuhan logistik seperti selimut dan juga makan makanan. Apa saja selain itu yang saat ini terus dilakukan oleh para relawan? Untuk saat ini memang aktivitas relawan yang berada di Kota Hatay sudah berhenti dan sudah selesai, tetapi memang ada program-program yang akan terus kami coba lakukan ke depannya begitu. Tapi memang kemarin itu selain kami juga sebagai pendamping tim medis, ada juga yang psikososial, trauma healing, juga ada sebagai tim logistik. Nah, tim logistik ini kami yang akan membelanjakan donasi-donasi yang masuk, dan wilayah untuk pembelanjaan itu cukup jauh, Mbak, dari tempat kami berada. Jadi kurang lebih harus menempuh sekitar 3-4 jam dari wilayah untuk membelanjakan dan kemudian membawa pulang dan di packing dan disalurkan. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Banyak sebenarnya program-program yang kami susun, dan insya Allah kalau sudah di ACC akan segera kami realisasikan gitu, Mbak. Ya, kondisi cuaca sekali lagi kan sangat dingin sekali. Bagaimana kondisi kesehatan para relawan dan juga para pengungsi, Mas, di sana? Oh ya, untuk kondisi para relawan sendiri, memang kami juga di sana menggunakan tenda dan ada selimut yang kami gunakan, lengkap dengan perlengkapan lainnya. Jadi memang bisa bertahan, dan ada pemanas heater begitu di ruangan-ruangan yang bisa kami gunakan. Memang cuacanya cukup ekstrim. Kalau di subuh hari itu memang sangat dingin, dan kalau siang hari itu memang cukup panas. Jadi memang menjadi kendala kami tersendiri. Untuk masyarakat sekitar juga seperti itu, Mbak. Bahkan ada yang rumahnya masih utuh, tetapi karena takut trauma mendirikan tenda juga di depan rumah untuk tidur begitu. Iya, bahkan mereka juga ada heater, pemanas itu dilengkapi semua. Jadi saya rasa untuk kondisinya mereka masih bisa menyesuaikan diri. Baik, setelah para relawan dan juga kader-kader berkumpul berinteraksi dengan para penyintas gempa begitu, bagaimana respon mereka terhadap relawan-relawan kita dari tanah air? Baik, Mbak, terkait respon-respon ini semuanya cukup positif dan semuanya sangat senang begitu ya. Baik dari segi rumah sakitnya, rumah sakit darurat, pelayanannya mereka sangat senang karena bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dengan baik, kemudian melayani. Bahkan apabila waktu rumah sakit jadwalnya sudah tutup, itu tetap kami buka tim IMT dari Indonesia tetap membuka, dan kami sebagai pendamping juga tetap membersamai mereka. Bahkan ada yang sampai larut malam itu masih melayani gitu. Itu sih kurang lebih. Untuk bahasa sendiri seperti apa? Apakah juga terkendala ketika para relawan ini yang dari Indonesia kemudian berinteraksi langsung dengan warga asli di sana? Tentu saja pasti PCIM akan membantu ya untuk terkait bahasa dan lain-lain. Ya. Baik. Ya, betul. Untuk bahasa sendiri memang menjadi salah satu kendala juga yang kami alami sebagai tim PCIM begitu, karena memang khususnya bahasa Turki itu sendiri, ada bahasa Turki yang sekarang dan juga ada bahasa Turki yang lama. Jadi memang ada aksen yang berbeda. Belum lagi beberapa warga yang tinggal di wilayah Hatay itu sebagian besar dari warga pendatang dari Suriah. Jadi memang ada bahasa Arab juga yang digunakan. Nah, bahasa Arab pun begitu. Tidak menggunakan bahasa Arab yang fasih yang kita pelajari, tetapi menggunakan bahasa Arab yang kedaerahan, kelokalan begitu. Jadi memang ada sedikit kendala dalam bahasa itu. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk saat ini Lazismu Turki sudah mengumpulkan donasi seberapa, Mas? Bisa diinformasikan dari total baik dari perhimpunan Lazismu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Turki. Sampai saat ini penyaluran dananya seperti apa? Oh baik, untuk penyaluran dananya kurang lebih kita sudah mengumpulkan dana itu ada dari Lazismu Pusat, kemudian ada juga dari penggalangan donasi dari Lazismu Turki. Dan juga ada beberapa yang bahkan ada guru kami yang di salah satu kota Kayseri, teman kami itu juga ikut mendonasikan melalui Lazismu Turki. Untuk saat ini total yang sudah masuk ke kami kurang lebih sekitar 400 juta, dan itu semuanya kami salurkan secara bertahap. Adapun untuk logistik yaitu berupa paket makanan dan hygiene kit atau alat kebersihan begitu, kami sudah menyalurkan kurang lebih sekitar 704 paket dan sudah diterima manfaatnya kurang lebih 1.012 orang gitu, Mbak.
Ya, kami mendengarkan info bahwa sebagian logistik dan juga peralatan-peralatan rumah sakit didonasikan untuk warga Turki. Apakah itu benar, Mas Ahmad? Iya, itu benar dan kami juga mengikuti upacara penyerahan itu dan itu langsung diserahkan melalui Dubes Republik Indonesia di sini, Bapak Lalu, diberikan langsung kepada pihak bersangkutan di Turki dan itu dilakukan secara resmi dan berlangsung secara gembira begitu karena memang warga Turki juga sangat senang dengan adanya hibah ini dari tim medis ini, Pak. Baik, kira-kira akan berapa lama para relawan ini membantu warga pemulihan di Turki, Mas Ahmad? Iya, untuk berapa lamanya memang tugas darurat ini kan sudah selesai Mbak ya dari tanggal kemarin sampai dengan tanggal 28 itu sudah selesai dan untuk kami sendiri dari Lazisme Turki dan juga PCIM akan terus mencoba menyusun rencana program dari bulan Maret sampai bulan Juni. Dari bulan ini kita mencoba menyusun program jika sudah disetujui maka kita akan langsung realisasikan seperti misalkan pembuatan masjid gitu ya karena memang masjid yang ada di kota sana sudah hancur dan setelah itu juga kami akan mencoba memikirkan lagi apa-apa lagi yang bisa kami bantu kepada masyarakat karena memang kebutuhannya itu selalu berubah-berubah kebutuhan yang mendesak gitu. Baik, wah terima kasih sekali atas keberadaan Lazisme di Turki ini. Semoga saja memberikan sinyal positif bahwa pergerakan persyarikatan terus mendunia melalui kegiatan-kegiatan aksi sosial yang tentu saja sangat bermanfaat untuk korban-korban gempa yang ada di Turki. Mas Ahmad, kita jeda sejenak dan pemirsa TVMU tetaplah bersama kami dalam Diaspora TVMU. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arinan Rohma dan juga Mas Ahmad Diaul Haq selaku Kepala Kantor Lazisme Turki. Mas Ahmad, berbagai agenda kemanusiaan yang kemarin terjadi di di gempa Turki dengan 7,8 skala Richter begitu ya sudah dilakukan dan saat ini masih terus berjalan. Lantas apa saja aksi sosial yang nanti sedang dipersiapkan, program-program kemanusiaan lain yang sedang dipersiapkan Lazisme Turki saat ini? Baik, untuk program-program kemanusiaan berikutnya kami karena memang sekarang juga sudah mendekati bulan suci Ramadan, maka tentu kami juga akan menyiapkan kado-kado Ramadan baik untuk warga Indonesia yang masih bertahan di sini maupun bagi warga lokal yang terkena gempa dan sepertinya juga ada beberapa program-program lainnya seperti misalkan pengadaan masjid kontainer begitu karena memang kerusakan gempa itu sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas masyarakat di masjid dan untuk memudahkan itu memang kami mencoba untuk mengadakan masjid ini dan karena memang masjid itu berada di gedung gitu ya dan masyarakat masih trauma jadi memang perlu adanya kontainer. Untuk saat ini itu informasi yang bisa kami sampaikan terkait berapa agenda yang akan kami lakukan karena untuk agenda-agenda lain memang perlu perhitungan yang matang begitu Mbak. Untuk penyediaan air bersih sendiri tentu saja ini kan sangat krusial ya tentang penyediaan air di lokasi terdampak bencana dan juga apakah juga sudah ada memadai di sana kondisi untuk penyediaan air bersih, Mas? Baik, untuk penyediaan air memang kemarin dari tim AMT Indonesia itu sudah mengadakan penampungan air dan itu juga dihibahkan begitu. Nanti apakah perlu pengadaan lagi penampungan air itu coba akan kami komunikasikan terlebih dahulu karena sampai saat ini jujur kami juga masih mempelajari bagaimana sebenarnya proses pengadaan air, apakah melalui sumur bor atau dengan teknik-teknik lain begitu Mbak, karena memang kami belum melihat secara langsung ada pengeboran sumur gitu di sini. Baik. Dan mungkin punya sistem tersendiri. Apakah jauh dari sumber mata air di sana, Mas? Sungai atau apa begitu? Kalau jauh tidak ya, karena memang khususnya wilayah Hatta itu juga dekat dengan pantai begitu, ada pantai di sana. Tapi memang tempat kami camp itu dengan wilayah pantai cukup jauh. Tapi secara keseluruhan tidak terlalu jauh. Baik Mas, tadi sudah beberapa aksi yang nanti beberapa yang akan dilakukan di Ramadan begitu ya, dan aksi khusus yang dilakukan Lazisme sendiri, baik itu Ramadan, nanti setelah Idul Fitri begitu, apa saja jangka panjangnya yang akan dilakukan?
Jangka panjang sebenarnya ini ya Mbak, artinya banyak sebenarnya yang bisa kami lakukan, dan karena banyaknya ini tentu kami juga akan menyesuaikan dengan bagaimana kemampuan mahasiswa-mahasiswa teman-teman AMIL di sini juga dalam merealisasikan. Jadi belum kami pikirkan matang-matang karena yang di depan ini juga masih menumpuk begitu. Jadi kami masih mencoba menyusun rencana. Baik, ini kader-kader Muhammadiyah yang sedang belajar dan juga mungkin bekerja di Turki, apakah juga terus bersama Lazismu berada di lokasi yang saat ini sedang terdampak gempa, Mas? Untuk warga Indonesia itu semuanya sudah tidak ada ya di di wilayah Hatay, tetapi ada beberapa yang kami dapatkan informasi dari KBRI Ankara masih tetap berada di rumahnya karena memang masih kokoh begitu, dan langsung disalurkan bantuan dari Pak Dubes berupa bantuan logistik dan kebutuhan lainnya. Tetapi memang secara keseluruhan khusus mahasiswa itu semuanya sudah mengungsi dan sebagian besar pulang dan sebagian besar menetap gitu. Baik, terakhir lagi pesan dan juga kesan dari Mas Ahmad Diaul Haq selaku Kepala Kantor Lazismu dalam melakukan syiar dakwah dalam sisi aksi sosial seperti apa, Mas Ahmad? Ya, Mbak, untuk aksi sosial ini kami selalu memaksimalkan melalui media sosial kami, baik dari Lazismu Turki, kemudian juga dari PCM itu sendiri, dan beberapa ortom-ortom yang ada, itu selalu kami siarkan melalui media sosial. Ada juga YouTube-nya gitu ya, Facebook-nya. Untuk kesan sendiri memang banyak sekali kesan-kesan tersendiri khususnya saya, karena memang ini merupakan pertama kali menjadi relawan, dan bagaimana kita belajar kehidupan, bagaimana belajar bersabar, melihat bahkan mereka yang terkena musibah pun masih ikut mau memberikan jamuan tamu, kita disuruh duduk ikut teh bersama, bahkan diberikan semacam hadiah. Ada bahkan teman-teman kami juga penerjemah itu dibuatkan semacam gelang perpisahan waktu mau berpisah, itu merupakan kesan tersendiri dan sangat menyentuh. Dan untuk pesan kami, mudah-mudahan bantuan-bantuan dari para donatur, dari masyarakat Indonesia secara umum bisa terus mengalir, dan insya Allah kami akan berusaha semampu kami untuk menyalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi pemberat di hari timbangan kelak, insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Diaul Haq dan juga rekan-rekan yang di sana terus membantu para warga Turki yang terdampak begitu ya. Dan ini menjadi hikmahnya adalah penguatan kekeluargaan begitu ya, antar negara yang terus saja dengan hubungan dua negara ini semakin baik lagi ke depannya. Dan kami berharap di Indonesia, Turki kembali pulih dan tidak ada gempa-gempa lagi dan semuanya dalam keadaan sehat. Dan Mas Ahmad dan juga rekan-rekan di sana semoga selalu sehat dan semangat menyiarkan program-program dan juga syiar dakwah persyarikatan di Turki. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Kantor Lazismu Turki, Mas Ahmad Diaul Haq. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Kantor Lazismu yang ada di Turki, melihat bagaimana perkembangan para kader persyarikatan berjuang untuk kemanusiaan pasca gempa di Turki. Dan itu bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk dunia. Saya Rinan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.